Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir atau ujian akhir semester terkait mata kuliah administrasi basis data. Kami dari kelompok 18. Dengan dosen pengampu, kami berterima kasih kepada Pak Efren Christian STMT yang memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil akhir proyek akhir kami. Langsung saja kita masuk. Ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan anggota kelompok dan juga peran di sini. Atau Nazario, saya sendiri berperan aktif dalam perancangan basis data dan pembuatan diagram IRD. Di mana selain itu juga saya membantu dalam implementasi fitur-fitur login pada website, terutama dalam memastikan bahwa fungsi autentifikasinya itu berjalan dengan baik. Kemudian ada Rian Delon Pratama, berperan dan berkontribusi dalam perancangan basis data dan diagram ERD juga. Rian juga mengambil peran yang utama dalam pembuatan website secara keseluruhan serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas akhir proyek. Kemudian Rizky Muhammad ini berpartisipasi dalam pembuatan desain basis data dan diagram ERD, di mana Rizky ini turut membantu dalam proses debugging dan memperbaiki bagian-bagian website yang mengalami kendala teknis. Kemudian Rifki Mustaqim Handoko berperan dalam penyusunan basis data dan pembuatan diagram ERD juga, dan juga dia berkontribusi dalam proses pengembangan website khususnya pada bagian antarmuka dan pengorganisasian halaman. Dan Sandi Wirayuda Simatupang juga berperan dalam pembuatan rancangan basis data dan ERD. Sandi juga berperan penting dalam proses debugging dan perbaikan fitur website untuk memastikan sistem berjalan tanpa error. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang. Yang melatar belakangi kami di sini dalam pembuatan ini yaitu sahabat satwa. Mengapa? Karena kita tahu sahabat satwa ini merupakan sebuah jaringan klinik hewan dengan cabang dokter yaitu ada dokter umum dan juga dokter spesialis. Kemudian yang dapat pada sahabat satwa ini dapat menangani ribuan data hewan, hewan peliharaan dan riwayat kunjungan. Kemudian pengelolaan data manual ini bahwa kita tahu jika dilakukan dalam pengelolaan data secara manual itu dapat menyulitkan pencatatan, rawannya kesalahan, dan tidak efisiennya. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data klinik secara terstruktur. Jadi tidak adanya uh, kesalahan ataupun kesulitan dalam pencatatan. Kemudian Positive Care itu nama dari website Sahabat Satwa ini kami namakan Positive Care, di mana dikembangkan sebagai website sistem informasi untuk mempermudah yang pertama pencatatan data klinik, dokter, parent, hewan, kunjungan, dan resep. Kemudian pelacakan sistem riwayat medis dan administrasi, dan ketiga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, di mana di bagian ini ada implementasi rancangan basis data pada antarmuka website. Di mana di sini ada penjelasan rancangan basis data. Bisa kita lihat di sini ada gambar IRD, di mana menunjukkan struktur basis data yang mendasari sistem Positive Care terdapat beberapa entitas utama, yaitu pet sebagai dokter hewan, owner sebagai pemilik, animal sebagai hewan, visit sebagai kunjungan, klinik sebagai klinik, drug sebagai obat, specialization, ada animal tech, visit drug, space visit, ada admin account, dan audit log. Di sini juga ada hubungan antar tabel, di mana setiap tabel ini memiliki hubungan. Ada tabel visit menghubungkan animal dan pet, merekam setiap kunjungan hewan ke klinik. Kemudian ada tabel owner terhubung ke animal sehingga setiap hewan memiliki pemilik. Kemudian ada tabel visit drug di mana di sini mencatat obat yang diberikan pada setiap kunjungan. Kemudian ada tabel klinik dan admin account di mana tabel ini mengelola data klinik dan admin sistem. Kemudian ada implementasi antarmuka di mana di setiap fitur pada antarmuka, sistem dibangun berdasarkan struktur dan relasi tabel pada setiap basis data. Kemudian ada dashboard, admin, dan pet, di mana di sini menampilkan ringkasan data
jumlah kunjungan, dokter, pemilik, dan hewan yang diambil dari tabel visit, pet, owner, dan animal. Di sini juga ada tabel appointment date menampilkan data kunjungan, nama hewan, kemudian pemilik, dan dokter. Hasil join dari tabel visit, animal, owner, dan pet. Kemudian di sini juga ada beberapa menu seperti animal list, drug list, clinic list, pet list, owner list, dan audit log, di mana masing-masing mengambil data dari tabel terkait di basis data. Kemudian di sini ada gambar juga dashboard owner, di mana menampilkan data pemilik, daftar hewan peliharaan, dan riwayat kunjung yang diambil dari tabel owner, animal, dan visit. Jadi semua data yang ditampilkan pada antarmuka diambil secara dinamis dari basis data sesuai rancangan IRD yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, yaitu gambar IRD yang memastikan konsistensi dan kemudahan pengelolaan data klinik hewan. Oke, di sini saya akan membahas untuk bagian implementasi prosedur, function, dan trigger. Kita masuk dalam pembahasan pertama, di mana di sini ada prosedur get animal visit history, di mana prosedur ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menampilkan riwayat kunjungan hewan peliharaan di aplikasi klinik hewan Pausite Care, di mana prosedur SQL ini mengambil data tanggal kunjungan, nama dokter, dan catatan dari database berdasarkan ID hewan. Lalu hasilnya akan ditampilkan di halaman profil pengguna dalam bentuk tabel, seperti contoh hewan bernama Luko yang memiliki riwayat vaksinasi. Lalu di sini terdapat prosedur get visit by date range, di mana prosedur ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menampilkan data kunjungan hewan berdasarkan rentang tanggal tertentu. Prosedur ini menerima dua parameter input berupa tanggal awal dan akhir, lalu menampilkan informasi ID kunjungan, tanggal kunjungan, nama hewan, nama pemilik, dan nama dokter hewan dengan melakukan join pada table visit, animal, owners, dan pet. Hasilnya implementasi ditampilkan pada panel admin aplikasi Pausite Care, di mana admin dapat memilih rentan tanggal dan melihat daftar kunjungan yang sesuai. Data hasil prosedur ditampilkan dalam tabel yang memudahkan pemantauan aktivitas klinik dalam periode tertentu. Lalu kita masuk pada bagian function. Di sini ada function get total, di mana function ini merupakan kumpulan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data pada table owners, animals, pets, dan visit. Masing-masing fungsi melakukan proses count terhadap tabel terkait, lalu mengembalikan hasilnya sebagai nilai integer. Implementasi fungsi ditampilkan di dashboard admin aplikasi Pausite Care dalam bentuk indikator jumlah total, seperti jumlah kunjungan, jumlah dokter hewan, jumlah pemilik, dan hewan. Fitur ini membantu admin memantau statistik penting secara cepat dan efisien dari satu tampilan antarmuka. Lalu kita masuk pada bagian trigger, di mana di sini terdapat trigger before insert, di mana trigger ini merupakan trigger yang diterapkan pada table animal, drug, owner, pet, dan visit, yang berfungsi untuk mengatur ID secara otomatis sebelum data baru ditambahkan ke dalam table. Trigger ini akan mengambil nilai ID tertinggi yang ada, menambahkannya dengan satu, lalu menetapkannya sebagai ID untuk baris baru. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap entry memiliki ID unik tanpa perlu auto-increment dari sistem basis data dan sangat berguna dalam pengelolaan data yang konsisten dan terstruktur. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu trigger audit animal, di mana trigger ini merupakan trigger yang diterapkan pada table animal untuk 3 jenis operasi, yaitu delete, insert, dan update. Trigger ini berfungsi untuk mencatat aktivitas perubahan data ke dalam table audit log. Pada operasi delete, data lama disimpan sebagai log dengan tipe operasi delete. Pada insert, data baru dicatat dengan tipe insert. Sedangkan untuk update, baik data lama dan data baru disimpan dengan tipe update. Informasi yang dicatat mencakup nama table, tipe operasi, pengguna yang melakukan aksi, atau current user, dan data terkait dalam format JSON. Lalu fitur ini sendiri berfungsi sebagai sistem audit untuk melacak perubahan data pada table animal. Lalu terdapat trigger check visit date before insert, di mana trigger ini merupakan trigger yang berfungsi untuk memvalidasi data sebelum dilakukan
penyisipan insert ke table visit. Trigger ini sendiri akan memeriksa apakah tanggal kunjungan visit date time lebih besar dari tanggal saat ini, current date. Jika iya, maka sistem akan membatalkan proses insert dan memberikan pesan error, seperti yang ada di gambar. Bagian implementasi menunjukkan tampilan antarmuka pengguna saat menambahkan kunjungan baru, di mana sistem menolak input tanggal yang berada di masa depan dan menampilkan peringatan bahwa nilai yang dimasukkan harus sebelum atau sama dengan tanggal saat ini. Untuk pembahasan selanjutnya pada bagian debugging dan perbaikan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Sandi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sandi Rayuda Simatopang, yaitu bagian debugging dan perbaikan. Jadi kasus yang pertama ada query select dengan join tambah parameter eksplisit. Jadi yang pertama ini masalahnya pada bisa di-explain hanya ada animal IBFK 2, tidak ada indeksnya. Jadi tidak spesifik gitu langsung. Jadi AT_ID multiple scan. Jadi berpotensi memperlambat kerja. Jadi query tidak menghasilkan error, namun memiliki potensi masalah. Jadi untuk langkah perbaikan itu langsung ditambah IDS AT_ID atau menggunakan nada tanya untuk langsung menentukan. Contohnya langsung seperti ini. Jadi where a.at_id sama dengan 2 dari ID jenis yang ingin diambil gitu. Atau menambahkan indeks IDX AT_ID ini, contohnya ini, jadi perbaikan setelah indexing. Ini karena sudah di-upload, jadi kita ulang. Yang kedua, dasar prosedur get animal by type tidak optimal karena query lambat. Jadi sama seperti tadi, AT_ID tidak langsung scan semuanya. Ini producer get animal by type tidak dirujuk sebagai parameter secara spesifik. Jadi ada ambiguitas atau potensi terang seksual. Langkah perbaikannya langsung di set atau menggunakan langsung @id, contohnya menggunakan satu. Jadi where-nya @id dan juga ditambahkan indeksnya lagi. Jadi pun aplikasi kan berbeda. Ini pencontohnya saja menggunakan set. Kemudian kasus ketiga yaitu insert tidak menangani nilai nol secara tepat. Jadi saat kita memasukkan insert into animal dan melakukan value-nya 0000 akan terjadi error karena melanggar constraint not null. Karena tabel animal tidak menangani input kosong dengan baik. Jadi secara tabel animal, kolom owner ID dan animal ini memiliki constraint not null. Namun pada sisi aplikasi tidak ada validasi verifikasi input transisi. Jadi langkah perbaikan itu di PHP itu ada ditambahkan validasi inti dan insert pada PHP untuk memastikan info. Jadi setelah diperbaikan itu harus ada yang diisi bagian owner ya. Bisa langsung ditambahkan ya. Mungkin sampai situ saja. Baik, saya Rian Delon. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu penjelasan fitur website. Oke, berikut ini merupakan halaman login yang dimana akan digunakan untuk mengakses dashboard dari masing-masing user berdasarkan role. Di sini terdapat role admin, owner, dan vet. Di sini juga terdapat pendaftaran akun, di mana akan digunakan user untuk mendaftarkan akunnya. Oke, di sini merupakan dashboard user, di mana di sini merupakan halaman utama dan juga tampilan utama dari websitenya, yaitu homepage. Di sini berikutnya adalah halaman profil, di mana di sini halaman profil user dapat menampilkan data mereka, lalu hewan peliharaan yang terdaftar milik user, lalu di sini juga terdapat penerapan dari prosedur get animal visit history, yang dimana di sini akan menampilkan riwayat kunjungan dari hewan yang terdaftar. Berikutnya terdapat halaman check visit, di mana halaman check visit ini kita menginputkan ID visit ID. Di sini akan menampilkan detail dari kunjungannya. Oke, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian vet dashboard. Di sini pada vet dashboard, di sini akan menampilkan kunjungan yang terdaftar,
dokter hewan yang terdaftar, pemilik yang terdaftar, dan hewan yang terdaftar. Di sini merupakan penerapan dari function get total. Lalu untuk berikutnya terdapat juga penerapan dari prosedur get visit by data range, yang dimana di sini akan menampilkan kunjungan yang terdapat pada rentang waktu pada start date dan juga end date-nya. Berikutnya adalah visit list, yang dimana di sini akan menampilkan keseluruhan data yang terdaftar, keseluruhan data kunjungan yang terdaftar. Di sini VET hanya bisa melakukan pengeditan. Lalu berikutnya ada halaman visit drug list, yang dimana di sini menampilkan keseluruhan data obat kunjungan yang terdaftar. Di sini juga VET bisa melakukan penambahan data, pengeditan, dan juga penghapusan data. Oke. Berikutnya adalah spesialis visit, yaitu kunjungan spesialis, di mana di sini VET hanya bisa menampilkan datanya saja. Jadi tidak bisa melakukan pengeditan, penginputan, dan penghapusan. Berikutnya adalah animal list. Di sini juga VET hanya bisa menampilkan daftar hewan yang terdaftar juga. Lalu drug list, di sini cuma bisa menampilkan obat yang terdaftar. Lalu clinic list, yang dimana di sini bisa menampilkan data klinik yang terdaftar saja. Lalu berikutnya adalah profile, di mana profile ini di sini VET bisa melakukan pengeditan dari data mereka masing-masing dan juga bisa melakukan lookup. Oke, bagian berikutnya merupakan admin dashboard. Di sini pada admin dashboard terdapat penerapan yang sama juga seperti pada VET dashboard. Lalu terdapat visit list. Di visit list ini admin dapat melakukan penginputan, pengeditan, dan juga penghapusan. Lalu pada visit drug list juga dia bisa melakukan penginputan, pengeditan, dan penghapusan. Dan pada spesialis visit di sini admin juga bisa melakukan penginputan, penghapusan, dan pengeditan. Di sini juga pada animal list bisa melakukan penginputan, pengeditan, dan penghapusan juga. Dan di sini pada drug list, yaitu daftar obat, juga bisa melakukan penginputan dan pengeditan dan penghapusan. Lalu pada tabel klinik, di sini admin hanya bisa menampilkan data dari klinik juga, sama seperti pada VET. Lalu pada VET list, di sini admin bisa melakukan penginputan, pengeditan, dan penghapusan. Dan pada tabel owner ini, tabel pengguna, di sini admin hanya bisa melakukan penginputan, pengeditan, dan penghapusan. Berikutnya terdapat halaman audit log, di mana halaman audit log ini merupakan penerapan dari trigger audit animal, yang dimana jika terjadi perubahan pada tabel animal, dia akan menginputkan ke halaman audit log. Namun di sini admin hanya bisa melakukan menampilkan data saja, jadi dia tidak bisa melakukan pengeditan, penghapusan, dan penambahan data. Baik, sekian presentasi proyek akhir atau UAS dari kelompok 14 ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.